Nini Rahayu, yang kami hormati Country Director BBC Media Action Indonesia, Mian Muhammad Junaid, yang kami hormati para pengurus, tamu undangan, Bapak, Ibu yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara ini melalui daring, melalui Zoom maupun live streaming di YouTube. Sebelum kita masuk ke acara inti, langsung saja tak perlu berpanjang lebar, kami mohon kesediaan Ketua Umum AMSI Wahyu Diatmika untuk menyampaikan pidato yang mungkin juga bisa menjadi pemantik diskusi kita nanti. Kepada Bli Komang, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers, Bapak Country Director BBC Action Media, dan BBC Media Action, dan Helena tentu saja, kawan karib AMSI, Mas Gimiano, Ketua Umum Indonesia Digital Association, dan tentu saja para pengurus AMSI dari seluruh Indonesia, yang sudah berkenan jauh-jauh hari, jauh-jauh dari jauh lokasinya, bukan jauh-jauh hari ya, karena baru ada yang nyampe hari ini, datang ke lokasi kita Renstra dan Raker. Ada juga Mbak Ria dari 360, terima kasih banyak sudah hadir. Juga para undangan, saya lihat ada dari Mabes Polri yang sudah hadir juga, didampingi oleh Gus Ainun. Ini pemberi terang kita, Pak Gus Ainun ini, jadi dia salah satu yang kita tuakan di AMSI. Hari ini sebetulnya adalah momentum untuk memulai Renstra dan Raker dari AMSI yang akan mulai dilaksanakan nanti malam. Jadi diskusi malam sore ini adalah sebetulnya pemicu untuk kita memetakan isu-isu strategisnya. Salah satu yang dua isu yang paling besar yang menjadi perbincangan kita tahun ini dan mungkin akan mempengaruhi bisnis media ke depan adalah publisher rights dan AI. Jadi kita coba gabung dengan narasumber yang kompeten untuk membahas dua isu penting ini. Nah, publisher right ini akan jadi momentum kita memperbaiki posisi tawar publisher dengan platform. Kita tahu di dunia media digital, kuasa kita untuk memproduksi dan mendistribusikan konten sudah berubah sekarang. Kita sekarang sebagai publisher hanya punya kuasa di produksi konten. Tapi distribusi konten sekarang sudah sebagian besar ada di tangan platform. Jadi untuk menjamin keberlangsungan bisnis media, sangat mutlak ada kerjasama, ada kolaborasi, ada sinergi antara publisher dan platform. Salah satunya tentu dengan pembagian keuntungan yang fair antara publisher dan platform. Inilah salah satu sebetulnya kunci untuk menjamin keberlangsungan sustainability media. Dan ini akan dimungkinkan dengan adanya publisher right. Nah, sampai di mana publisher right mungkin secara umum kita sudah tahu posisinya dan kita optimis dengan segala catatan bahwa ini bisa segera disahkan. Selamat datang Mbak Indri. Mbak Indri sudah datang dari Kominfo. Dan kemudian kita masuk ke isu strategis berikutnya yaitu AI. Kita tahu beberapa tahun terakhir kita ada di era ketika terjadi banjir informasi karena digitalisasi membuat demokratisasi produksi informasi. Ketika banjir informasi itu terjadi, kita seringkali kebingungan karena kita merasa tidak bisa memproses semua informasi di sekeliling kita dengan cepat. AI sebetulnya adalah jawaban. Jadi ketika big data yang kita sudah bahas secara intensif beberapa tahun terakhir, kelanjutan organik dari big data itu ya AI. Jadi sebetulnya ini peluang untuk media, peluang untuk kita semua. Cuma memang ada pitfallsnya, ada hal yang harus diwaspadai, ada opportunity, ada threat-nya. Tapi tidak perlu melihat AI sebagai sebuah ancaman semata, tapi juga peluang. Untuk teman-teman publisher, apa saja peluangnya, itu juga yang akan kita bahas.
apa saja pitfallsnya, apa yang kira-kira harus kita waspadai supaya AI tidak menjadi ancaman ketika misalnya pola konsumsi informasi orang berubah, tidak lagi melalui search engine tapi melalui generative AI. Apakah itu akan mengubah cara orang sampai pada informasi yang kita produksi? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi perubahan pola konsumsi informasi ini? Jadi itu mudah-mudahan yang akan kita dapat beberapa pencerahan dari sesi diskusi, nanti dipandu oleh Kakak Helena dengan sangat piawai tentunya, karena beliau juga sangat mengikuti isu ini. Terima kasih banyak Bu Nini, Mas Gemi, nanti ada Mas Apni, pengurus bidang teknologi kita juga akan sebagai narasumber, karena beliau juga aktif di startup AI, dan juga terima kasih Mbak Indri, yang tidak mau disebut staf khusus Wamen, tapi salah satu otak penting di balik Wamen. Gitu. Bukan juga, apa dong panggilannya? Pemikir di balik Kominfo. Mbak Indri ini kawan lama saya, PhD lulusan Australia, memang menekuni dunia policy di sekitar AI dan digital. Jadi memang tepat sekali kita duduk bareng di sini, mempertemukan kepala supaya kita nanti malam di forum Renstra sudah dapat pemetaan yang lebih lengkap tentang isu-isu strategis yang akan kita pecahkan bersama dengan program dan strategi AMSI 3-4 tahun ke depan. Mungkin begitu sebagai pembukaan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah berkontribusi, juga untuk para sponsor yang sudah mendukung acara ini, dari PLN, dari BNI, Telkom, dan Astra Honda Motor, juga dari Internews yang juga selalu mendukung acara AMSI. Terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bli Komang. Bapak dan Ibu sekalian, demokrasi yang berkualitas sangat membutuhkan media yang independen. Nah, di tahun politik sekarang, independensi media seolah menjadi pilar penopang demokrasi yang betul-betul harus dijaga agar kukuh berdiri. Tujuannya tak lain, agar publik mendapatkan informasi yang sehat dan berimbang. Di sisi lain, untuk menjaga independensi, media perlu menjalankan bisnisnya agar sehat, dan itu tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Perkembangan teknologi, seperti yang tadi Ketua Umum AMSI katakan, memunculkan peluang dan tantangannya. Nah, kita akan membahasnya dalam diskusi terbuka bersama para pembicara yang sangat pas untuk membahas tema ini, dan akan dipandu sahabat saya, Helena Rea, dari BBC Media Action. Silakan. Ya pemirsa, diskusi ini terselenggara atas dukungan Minderu Foundation, PT PLN, Bank BNI, PT Astra Honda Motor, PT Telkom Indonesia, dan ADM. Diskusi ini juga berlangsung secara hybrid dari Hotel Ashley di Wahid Hashim, Jakarta, dan juga dapat diikuti melalui aplikasi Zoom dan live streaming di YouTube AMSI. Dan langsung saja, tanpa berpanjang lebar, silakan Helena. Terima kasih Mas Rudi untuk kesempatannya dan juga kepada AMSI. Ini merupakan diskusi yang menarik, dan ternyata semua yang tadi disampaikan di pidato itu ada juga di TOR, jadi saya tahu siapa yang nulis TOR ini. Dan itu semua sudah menjadi pengantar ya. Cuman saya mau menambahkan bahwa dengan AI yang sebenarnya udah di depan mata, satu hal yang mungkin kita perlu persiapkan, terutama dengan teman-teman media di sini, bukan cuma media ya, ini juga ada akademia, ada dari bisnis, ada juga dari bisnis, atau ini hanya dari media aja, ada bisnis juga ya, meskipun minoritas, kalau di luar AI jadi mayoritas ya. Dan kita mungkin bisa lihat bagaimana kolaborasi ini bisa dibentuk ke depannya. Mungkin itu tambahan dalam diskusi kita. Nah, langsung saja saya mau mengundang Ibu Ninik Rahayu. Silakan Bu, ke depan. Tepuk tangan untuk Ibu Nini. Lalu Mas Gemi, Pak Apni, dan Bu Rini. Bu Indri, sorry.
Terima kasih, ini pembicaranya semuanya handal dan tentu saja ini teman-teman di sini akrab dengan Ibu Nini, Mas Gemi, Pak Apni, Bu Indri, setiap hari komunikasi. Jadi saya mengharapkan bahwa diskusi ini akan sangat hidup. Bayangan saya bahwa nanti ada feedback juga dari audiens ya. Tapi ini kata pengantarnya tadi udah dibicarain banyak nih ya, Bu Nini, Mas Gemi. Saya nggak perlu kenalin lagi nggak sih? Ini udah kenal semua kan? Udah kenal semua ya, jadi kita langsung masuk ke diskusi ya Bu ya. Inilah enaknya kalau diskusi di komunitas sendiri itu udah saling kenal gitu kan. Anggap aja, kalau yang belum kenal nanti bisa kenalan di luar, kita langsung mulai diskusi aja. Nah kalau dari tadi di meja kami sudah sempat ngobrol, kira-kira ada apa sih, bagaimana sih kelanjutan. Nanti aku dilirikin duluan, belum ngomong publisher right udah dilirikin, takut. Nah untuk kita mulai dengan orang yang paling dekat dengan saya dulu. Ini kita akan bicara dulu, pertama ada dua hal yang akan kita diskusikan, saya setting dulu ya. Yang pertama kita bicara bagaimana nasib dari publisher right, kira-kira udah sampai di mana. Meskipun saya dapat lirikan, kita tetap akan ngobrol Ibu. Yang kedua, sesudah publisher right itu apa yang tadi udah disebutkan oleh Bli Komang ya, dengan AI. Kira-kira kita siap nggak sih? Apa lebih banyak takutnya, apa lebih banyak melihat itu sebagai peluang gitu kan. Dan masing-masing individu tentu taruh di kepalanya, mungkin basic banget, sejauh mana saya memahami AI ini ya. Apa arti AI buat saya, atau sampai di mana sih sebenarnya AI ini saya aplikasikan di dalam pekerjaan-pekerjaan saya gitu ya. Mungkin dari individu kita bisa mulai dengan refleksi itu. Nah, di sini ada dua setting agenda juga yang akan membicarakan, mungkin akan membawa kita dari isu publisher right yang kita bicarakan 3 tahun 2 tahun terakhir ini dengan intens, lalu kita masuk ke AI. Tentu saja ada Ibu dan Bu Rini, lalu ada Mas Gemi dan Pak Apni untuk bicarain tentang AI-nya. Tapi saya kira masing-masing tentu punya porsi untuk melihat topik ini dari masing-masing posisi organisasi dan pandangan terhadap hal yang terkait dengan kedua isu besar ini. Kita mulai dengan publisher right. Ibu, bagaimana posisi publisher right ini? Pada penasaran, sebenarnya itu mau ditandatanganin nggak sih Bu itu? Langsung aja. Baik, Mbak Helena, Pak Ketua dan semua yang hadir, yang akan bersiap-siap menyelenggarakan raker dan penyusunan Renstra ya, juga kawan-kawan dari kementerian lembaga. Sebetulnya yang bisa merespon ini secara cepat begitu itu Mbak Indri malahan yang paling dekat. Tapi saya coba versi Dewan Pers. Boleh ya versi Dewan Pers? Boleh banget. Soal Perpres publisher right, saya mau merespon dari dua aspek ya. Dari aspek substantif, sebetulnya sudah diupayakan untuk mengakomodasi kebutuhan penting terkait dengan memastikan ekosistem jurnalistik kita, pers kita, kehidupan pers kita supaya tetap baik, tetap profesional. Jadi menjamin ekosistem jurnalistik kita supaya tetap profesional itu terlihat betul di dalam draft Perpres publisher right ini. Yang kedua, secara konten kita juga sama-sama sudah memastikan bahwa upaya memberikan keadilan bagi platform dan media secara proporsional. Dua tujuan dibuatnya Perpres publisher right ini artinya secara konten sudah cukup memadai. Memang secara konten pun tidak bisa mengakomodasi keinginan semua pihak sesuai dengan persepsi masing-masing. Ada saja yang sudah plus menurut satu pihak, misalnya komunitas
konstituen Dewan Pers, tapi tidak bagi salah satu platform. Ada yang sudah oke dari salah satu platform, tapi kemudian tidak oke dari asosiasi konstituen Dewan Pers. Selalu saja begitu ya. Ada juga yang mungkin belum terakomodasi kebutuhan seperti yang diinginkan pemerintah. Tapi sepanjang pengetahuan saya melakukan advokasi pembentukan sebuah kebijakan ya, dari hukum yang baik diturunkan menjadi undang-undang secara substantif maupun dalam konteks penegakan, pasti ada nilai minor yang kemudian menyebabkan aturan ini tidak seideal hukum yang baik tadi. Karena hukum selalu bernilai positif, universal dimanapun. Tapi ketika turun dalam undang-undang, karena ada pembuat undang-undang, ada kepentingan politik di situ, ada apa lagi interest gitu ya, dari mungkin dari korporasi atau dari macam-macam, menyebabkan hukum yang bagus secara konten ketika dibentuk dalam undang-undang ada hal-hal yang kemudian terdistorsi maknanya. Maka atas nama Dewan Pers dan Konstituen sebetulnya sudah memberikan penilaian bahwa draft akhir yang kami beri paraf, terutama saya yang memberi salah satu paraf di situ, mengatakan bahwa draft ini sudah cukup proporsional untuk tujuan dua tadi, membangun ekosistem jurnalistik yang berkualitas, dan dua adalah memberikan keadilan bagi media dan platform. Dari sisi konten sudah oke nih gitu ya. Yang kedua dari sisi proses. Dari sisi proses mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan tidak sampai ulang tahun yang keempat. Kata Oma Irama, selain ikhtiar ada doa. Itu ada lagunya nih. Sayang suara saya tidak cukup bagus untuk melantunkan sebuah lagu. Jadi dari sisi proses ini sudah hampir memasuki ulang tahun yang keempat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tambah Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Salah ya saya ya. Yang beragama selain Islam juga ditambah doanya menurut keyakinan masing-masing agar tidak sampai memasuki ulang tahun yang keempat. Ini bukan hanya melelahkan, tetapi saya khawatir kontennya juga perlu diubah seiring dengan perubahan teknologi dan perkembangan situasi media yang akan datang. Karena sepanjang pengalaman saya, tidak ada satu kebijakan yang 100% ideal sesuai dengan kebutuhan komunitas yang berkepentingan langsung pada aturan itu. Selalu saja ada distorsi makna di mana di bagian mana. Tetapi kalau aturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, ya, tidak bertentangan dengan khalayak rame, tidak merugikan yang cukup signifikan, mari kita pastikan aturan ini kemudian untuk disegerakan. Yang kedua, yang terakhir ini barangkali dari saya, manakala konten dan proses sudah kita lakukan, doa dan ikhtiar sudah kita lakukan, toh nanti perlu apa? Tetap akan kita evaluasi lah aturan ini. Ya kalau mau dievaluasi ya harus disahkan dulu, dilaksanakan dulu, minimal 6 bulan lah. Oh kira-kira, oh ini lubang di sini nih, oh buntu di sini. Bisa nggak kemudian ditambal dengan aturan implementasinya, gitu kan? Kalau ternyata ditambal aturan implementasinya nggak bisa, nggak akan lama kita review. Nggak salah, namanya juga buatan manusia, pasti ada kurangnya, kecuali buatan Tuhan. Makasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Semangat aja supaya. Iya. Tapi ini kalau udah Al-Fatihah itu hitungannya tuh persiapan untuk menghadapi hal terburuk atau yang mana ini? Atau persiapan apa ini? Justru sebaliknya. Oh gitu ya.
sepanjang pengalaman saya tentang doa, kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu positif untuk kita dan untuk banyak orang, dan kita menginginkan itu, tambah Al-Fatihah, insya Allah segera. Ini udah jelas ya. Insya Allah disegerakan gitu. Nah mungkin ini bisa dipertegas sama Mbak Indri kan ya. Ini ada di sini soalnya. Ini kira-kira ini pertanyaan. Ya, karena menurut informasi yang saya peroleh, nanti Mbak Indri bisa memberikan penegasan. Informasi yang saya peroleh sampai hari ini, ya, barang itu sudah selesai, sudah ada di pucuk pimpinan, di setnek pun sudah ada di mejanya siapa. Makanya saya bilang tinggal gitu loh, tinggal gitu. Nah, maka Mbak Indri. Iya Mbak Indri, gimana Mbak Indri? Mungkin kalau Ibu tadi bilang Al-Fatihah harus banyak, saya tambahin lagi Al-Fatihahnya harus banyak supaya penanya nggak dicuri. Kalau tanda tangan kan udah di ujung banget gitu kan ya, kadang-kadang Udah di ujung gitu ya. kadang dinamikanya kita kawal terus ternyata di ujung-ujung ternyata ada penanya jatuh gitu, jadi tambah lama gitu. Tetapi kalau dari segi substansi sih seperti yang dikatakan Ibu tadi, memang kita kawal betul dan kita mengalami negosiasi yang alot ya. Saya rasa kan yang selalu membebani dan membuat kita salah satunya maju mundur, saya sangat mengapresiasi bahwa betul ini sudah tahun keempat, jadi saya juga merasa secara moral, termasuk Mas Wamen sendiri, saya rasa karena ekosistem dasarnya kan pers ya, jadi dari segi komitmen untuk mendorong bahwa ini tuh sesuatu yang memang orientasinya, spiritnya kayak di Australia, mau mendorong supaya media nasional itu secara ekonomik lebih sustain, tapi juga menggunakan instrumen ini sebagai ruang untuk membangun satu kolektif bargaining yang lebih baik, karena memang realnya industri teknologi itu sesuatu yang inevitable gitu ya. Kita mau bilang tolak nggak bisa, itu sebuah keniscayaan bahwa semua orang termasuk industri media akan harus berhadapan dengan itu. Dan dalam konteks itu saya masih meyakini Bu bahwa kami itu memang terus-menerus mencoba memastikan dengan termasuk juga menyentil-nyentil, jangan sampai nanti ulang tahun keempat kok nggak ada apa-apa gini dan gitu ya. Dan saya rasa Mas Wamen masih terus berupaya supaya memastikan tidak ada delay yang lebih jauh gitu. Dan seperti Ibu katakan memang sekarang kendalinya ada di Setnek ya, semua dalam koordinasi dengan Setnek. Jadi memang supaya memastikan proses percepatannya itu nggak ngalor ngidul gitu katakanlah ya. Itu jadi kita sama-sama doakan, saya dari dalam dorong, Mas Komang dan teman-teman juga dari luar jangan sungkan-sungkan ngingetin Mas Wamen juga gitu. Jadi bareng-bareng kita jalannya. Bukan berarti Mas Wamen alpa, enggak, tetapi juga memberikan gesture yang baik pada ujung final ya, bahwa ini semua itu sesuatu yang memang diniati bersama dan memang pada satu visi untuk sustainability industri media gitu. Jadi pesannya sampai di ujung mejanya gitu. Itu satu kalau saya saran. Kalau dari substansi tidak ada perubahan mendasar, semua yang sudah Ibu Nenek katakan tuh memang nggak ada perubahan apa-apa. Upaya untuk mengubah dari misalnya stakeholder yang ada sudah coba digawangi supaya nggak mengganti konsensus seperti yang Ibu katakan udah ditandatangani begitu kok jadinya lain gitu kan. Jadi itu udah diupayakan supaya nggak ada dengan itikat baik bersama kurang lebihnya gitu ya. Nah kalau saya malah concernnya adalah ini Mas, kan cuma ada 2 contoh ya mengenai inisiatif ini. Satu dari Australia dan satu dari Kanada. Dan keduanya punya dampak yang beda banget. Yang Australia berhasil, yang Kanada gagal. Yang Kanada itu pendekatannya juga berbeda, dinamika internalnya berbeda. Menurut saya kita gabungan dari dinamika internalnya di luar substansi ya Mas. Itu kita gabungan dari kedua ini. Jadi cita-cita membangun sebuah kolektif bargaining itu saya apresiasi dan saya rasa itu masih ada di dalam draft itu. Jadi kalau kita belajar dari Australia kan
meskipun itu sudah disahkan, penetapan tanggung jawabnya kan belum keluar sampai sekarang. Tetapi sebagai sebuah instrumen, ini kata Ibu tadi nih, bicara soal bagaimana mengarahkan pascanya itu supaya dia nggak membuat backlash, tetapi meskipun ada variasi implementasi, karena mirip ya kalau di Australia kan ini poinnya sesudah penerapan itu di ACMA. Kalau di kita nanti Dewan Pers akan pegang peran penting untuk memastikan satu soal registrasi dan lain-lain ya Bu, tentu saja. Nah itu mirip trajektorinya. Nah kita sih berharap lesson learn dari Australia yang akan kita hadapi, di mana proses untuk melakukan negosiasi dan juga meskipun undang-undang itu atau aturan itu dilakukan, kan di Australia tidak ditetapkan designated digital service-nya, platform service-nya itu siapa sampai sekarang. Tetapi keberadaan instrumen itu mendorong, dan ini saya lihat juga sebenarnya di Indonesia potensinya besar, mendorong platform-platform yang memang mau diatur itu untuk melakukan dan merapikan commercial agreement dengan businesses, terutama salah satunya yang Mas Komang sudah deteksi ya, ruang untuk melakukan collective bargaining bagi publisher yang memang skalanya itu kecil dan menengah. Nah dan saya rasa AMSI udah cukup bersiap untuk ini, saya mengapresiasi. Dan semoga roadmap pasca penerapannya akan ke sana. Dan bukan seperti yang dialami oleh Kanada, di mana kemudian tanpa babi bu platform cabut aja gitu. Dan ini terjadi. Dan di Kanada skema desain implementasinya agak berbeda, di mana begitu itu langsung berlaku tanpa ada semacam kayak ini ya, kalau di skema kita kan tanpa ada pihak ketiga yang memang diberi mandat untuk melakukan penetapan. Sebenarnya penetapan itu kan ruang untuk memberi komunikasi dan dialog gitu. Jadi karena kita tahu bahwa memang yang mau diatur tuh besar banget, dan dependensi ekosistem media juga terhadap teknologi ini gede banget. Jadi bagaimana menari di dalam ombak yang besar tanpa menimbulkan kerugian yang paling sedikit, sebenarnya itu yang lagi dicari. Makanya skemanya seperti ini ya Bu ya. Dan saya rasa tinggal satu langkah lagi, kalau begitu ditandatangani, sebenarnya yang diperlukan adalah persiapan supaya itu menuju ke roadmap yang, karena seperti kata Ibu bisa jadi akan ada free rider gitu ya, yang mengambil keuntungan untuk kemudian memisahkan itu. Kalau saya gitu sih Mbak. Nah itu yang menurut saya penting. Jadi sebenarnya ini nanti mengantar ke diskusi kedua, bahwa beyond publisher right. Jadi publisher right itu kalau kita berkaca dari pengalaman Australia kan bukan dipersepsikan sebagai peraturan hukum yang kemudian sebagai hukum ansih, tetapi dalam konteks Australia dia bersama ekosistem media bersama pemerintah menggunakan itu dalam proses negosiasi yang ketat dengan big tech ya, companies, untuk mencapai titik ketiga, jalan ketiga yang memang berada dalam koridor itu gitu. Nah mitigasinya menurut saya udah tepat yang dilakukan AMSI, misalnya mendorong bahwa kita ini punya konsolidasi untuk misalnya supaya lebih rapi, maka mungkin akan ada collective bargaining buat, karena pasti reaksinya berbeda antara yang misalnya publisher besar dan kecil gitu. Tetapi mencari kesepahaman dan konsolidasi di antara aktor di ekosistem media yang cukup harmonis itu menjadi penting dalam koherensi dengan, karena yang mau dihadapi itu sama sebenarnya. Kalau tadi itu kan ada dua case yang kita persiapkan ya. Kalau yang jalan mulus Australia, kalau yang jalan agak mereng-mereng sedikit mungkin Kanada jadi contoh gitu kan. Kalau Kanada kan mereka back out ya dari platforms. Nah mungkin bayangannya adalah yang terburuk pasti kan. Kalau kita begitu sign yang ada di pandangan orang yang mau menandatangani itu atau pembuat kebijakan, tentu bagaimana resikonya. Nah itu udah ada belum Bu? Dia kira-kira dia punya mitigasi plan-nya? Kalau yang saya baca sebagai potential drawback adalah justru munculnya dari ekosistem media sendiri. Jadi yang saya pelajari dari Kanada, ada satu potensi ya, yang ini saya rasa karena ini forum internal kita enak jangan ngobrolnya.
ada satu potensi di mana kalau di Kanada dan Australia itu bedanya saya melihatnya gini. Di Kanada media itu enggak berada dalam satu common framework yang sama. Sehingga masing-masing mengambil reaksi sendiri. Misalnya CBC itu bilang saya rugi tapi saya tetap dukung. Sementara Village Media yang mengampung 25 media komunitas merasa ini kalau langsung diberlakukan saya langsung mati karena 50% dari traffic itu tergantung banget dengan engine, search engine ya, yang dikelola oleh Google dan Meta. Nah, yang saya tidak baca dari proses Kanada adalah interaksi yang seperti kita punya di mana proses konsolidasi. Saya paham sih dramanya banyak kita ya, misalnya yang kemarin terus ya kita paham lah. Tetapi di luar proses itu kan tetap ada upaya untuk membangun komunikasi ya, bahkan dengan mereka yang punya sikap sendiri untuk dengan melibatkan pemerintah sebagai dalam hal ini kayak Mas Wamen gitu ya, sangat aktif untuk mencoba membangun, membridging bahwa kita ini suka nggak suka yang dihadapi sama. Jadi kalau ada di antara kita yang kemudian suaranya hilang, Bu. Iya. Kita sedang coba supaya nggak terjadi gitu. Saya rasa paling gede itu Mbak potensinya ya. Tiba-tiba di antara ekosistem media terus ada yang ngeloyor sendiri. Nah ini yang akan punya potensi. Jadi tapi kayaknya kalau ngelihat konsolidasi dari teman-teman media ini mungkin resiko itu bisa secara mandiri diatasi atau udah ada mitigasi plan dari masing-masing asosiasi atau itu harus secara sistemik dilakukan? Kalau saya rasa ya Mbak, kalau ini saya kan bicara soal tax, legal tax sama beyond legal tax. Yang kayak gini nih beyond legal tax. Maksud saya butuh kesepahaman dan willingness, dan saya nggak meragukan sih kalau kayak Mas Wamen tuh ya willingnessnya untuk datangin tiap orang, memastikan gitu. Sejauh ini saya kan maksudnya memang dipasrahin untuk mengawal ya, itu nggak kurang-kurang sih. Berarti dia bisa ditandatangani sebelum ulang tahun yang keempat. Insya Allah. Gitu. Doa bersama. Maksudnya kita udah upayakan maksimal ya untuk terus hampir tiap minggu mencoba menyentil-nyentil gitu ya. Internal, eksternal. Memastikan aja supaya saya rasa kekhawatiran itu loh Mbak yang membuat maju mundur dan itu nggak cuma kekhawatiran pemerintah. Kalau pemerintah saya rasa kekhawatiran terbesarnya adalah supaya ini nggak jadi flash karena niatnya kan baik ya melindungi ekosistem media ya. Itu yang saya rasa kita butuh kerjasama pada titik tertentu gitu sih. Nah ini kan sebenarnya banyak orang juga bilang ya Bu ya, juga Bu Nini. Ini publisher right kalau nggak ditandatanganin juga bakal outdated gitu ya, karena atau dia juga kita udah mulai fokus ke AI gitu kan. AI aja sejak ChatGPT itu diluncurin itu dia mengamas user itu kan hanya dalam 2 minggu itu 100 juta 100 million users ya. Beda sama TikTok. TikTok hanya butuh waktu 9 bulan untuk bisa amas audiens seperti itu. Instagram 2 tahun, dia jauh lebih cepat ya, jauh lebih akselerasinya jauh lebih masif gitu kan. Tapi kita juga ngomong bahwa kira-kira relevansi yang kemudian kalau dia begitu, misalnya kita ngomong 1 tahun, 3 bulan telat aja itu udah irrelevan sebenarnya gitu kan. Kalau kita bicara relevansi dan irrelevansinya, kira-kira sejauh mana publisher right ini kemudian dia tetap bisa relevan dengan kebutuhan 2 poin yang tadi di Ibu Nini sampaikan gitu ya. 1 membangun ekosistem information jurnalismenya dan yang kedua keadilan itu sendiri. Ibu Nini gimana itu? Pindah ke AI. Ya, saya kira yang disampaikan Bu Indri tadi sudah cukup merespon ya yang ditanyakan oleh Helena. Ada dan tidak adanya aturan soal publisher rights, sebetulnya kawan-kawan media ini terus bergerak. Mereka nggak diam gitu ya. 1 misalnya Dewan Pers yang memang membawahi
konstituen, terus melakukan proses engagement dengan pemerintah, mendorong supaya ini disegerakan sehingga tetap bisa mengakomodasi kebutuhan kawan-kawan. Di sisi yang lain, memang saya mendengar teman-teman ini bahkan sudah mulai merasakan dampaknya. Kalau tidak segera ditandatangani, maka ini memberikan waktu yang lebih panjang lagi penderitaan terkait dengan pembayaran gitu. Meskipun demikian, saya belum pernah, maaf nih kayaknya saya jadi nggak enak mau menguatkan suara saya. Saya belum pernah mendengarkan jeritan yang luar biasa. Dengar nggak ini jeritan yang luar biasa? Jeritan yang luar biasa. Artinya teman-teman ini tetap bisa bukan memanipulasi, menggunakan daya yang mereka miliki untuk tetap survive di tengah situasi tidak disegerakannya si publisher right ini gitu. Nah, misalnya yang sudah pernah kita lewati misalnya ya, kan aturan ini awalnya memberi kesan hanya mengakomodasi kawan-kawan yang sudah terdata gitu ya, pers yang besar gitu, perusahaan pers yang besar, media yang besar. Saya berkali-kali juga mempertanyakan di mana pemaknaan itu gitu. Nggak ada sama sekali kita menempatkan media besar saja yang diakomodasi di dalam peraturan ini. Rupanya pemaknaan itu diartikan dari bahwa perusahaan pers yang melakukan negosiasi adalah mereka yang sudah terdata, yang sudah terverifikasi. Nah, itu kemudian memunculkan isu bahwa ternyata Perpres ini nanti hanya mengakomodasi kepentingan perusahaan pers yang besar-besar. Nah, itu salah tafsir. Itu pun sudah berhasil kita lewati. Itu kan isu yang hampir menenggelamkan persatuan dan kesatuan para konstituen Dewan Pers. Tapi itu bukan persatuan Indonesia ya, persatuan dan kesatuan konstituen Dewan Pers. Itu pun berhasil kita lewati. Dan upaya-upaya yang dilakukan kawan-kawan AMSI misalnya ya, dengan membuat pelatihan-pelatihan bagaimana cara melakukan penghitungan, karena di situ di aturan ini penghitungan renumerasinya nanti itu didasarkan pada kesepakatan, didasarkan pada perjanjian. Lalu bagaimana itu kan butuh eksaminasi, butuh cara ya. Itu pun teman-teman juga sudah belum disahkan, sudah dimitigasi dengan membuat pelatihan-pelatihan, mengkoordinir kawan-kawan anggota asosiasi untuk sama-sama, bahkan ada yang sudah pakai model Australia kan, semua di manage menjadi satu komunitas yang nanti negosiasinya adalah melalui asosiasi. Banyak cara yang sudah dilakukan untuk memitigasi dan mempersiapkan kehadiran bayi kita ini gitu kira-kira ya. Nah, pertanyaannya kemudian menarik nih. Kalau misalnya, tapi jangan tanya gitu. Jangan tanya kalau nggak ditandatangani. Enggak, kalau tanyanya misalnya kalau nggak jangan tanya begitu. Kita tetap berharap ditandatangani, dan kalau yang barusan WA yang saya terima kurang saknil. Ya, jadi mudah-mudahan kurang saknil nih, karena sekarang ini kan siapa yang tidak konsentrasinya terbelah ya, karena menjelang pemilu ini banyak sekali isu dan yang juga memerlukan perhatian ya, sehingga bisa jadi hal yang juga sangat penting dan krusial bagi pers kita kemudian kayak terselip sedikit gitu. Tapi saya
tidak punya informasi bahwa pulpennya jatuh atau pulpennya diambil orang. Yang saya dengar enggak aja kehabisan tinta, enggak ada presiden kehabisan tinta. Paraf sudah semua di paraf. Banyak yang mau supply ya Bu ya. Janganlah. Sampai jangan bikin orang deg-degan lah. Gitu. Terus harus berpikir positif. Yang saya dengar penanya sudah di atas kertas. Oh, positif banget. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi kita pindah ke AI dulu ya. Jadi ada satu lagi mungkin yang nanti kita kembali, itu tadi Ibu udah sebut sedikit ya tentang collective bargaining code, itu berarti dampaknya adalah pembagian lah ya, benefit ya itu. Saya kira mungkin salah satu yang perlu dilihat itu adalah transisi dari publisher right ini ke, Ibu seneng nih ya, pindah topik, nanti balik lagi Bu, maaf. Minta maaf duluan. Transisi dari publisher right ke AI, kita belum ada juga nih regulasi nih. Jadi sesuatu itu terjadi dulu baru regulasi muncul, biasanya sih seperti itu ya kalau terkait dengan teknologi. Belum ada duluan belum ada regulasinya udah dibuat, hal yang teknologi baru muncul itu nggak ada itu kejadiannya. Nah terkait dengan AI, Mas Gemi sama Pak Apne. Nah di sini kan udah nggak terhindarkan ya, sejak dia dipakai itu kita bisa lihat dengan kalau orang sering ngikutin AI, generatif AI ini itu kan menarik investor itu ke startup AI itu kan banyak sekali ya, banyak sekali muncul. Itu aja satu ukuran. Yang kedua, user itu sekarang udah hampir 2 kali lipat kecepatannya yang masuk ke ChatGPT atau Midjourney gitu ya, yang make itu tuh kan cepat sekali, dan perluasan dari ChatGPT itu sendiri juga masif sekali. Sampai kita bingung, ini kok bisa tiba-tiba udah ada ini lagi. Jadi orang melihat bahwa kalau dia berpertumbuhannya secepat itu berarti ada hal positif kan yang dibawa oleh AI. Tetapi karena kita nggak siap, kita jadi takut dan melihat itu sebagai threat karena tidak ada kesiapan itu. Mungkin kita ini dulu ya, mungkin kita mulai dengan penjelasan dulu. Kira-kira apa hal baik yang dibawa oleh AI dan kira-kira apa potensi resiko yang dibawa oleh AI? Mas Gemi. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya begini, kenapa ChatGPT itu bisa secepat itu ya, karena 2 hal kan. Yang pertama karena ini platform AI pertama yang generatif AI. Generatif AI, ada generatif AI. AI itu bukan barang baru, mungkin sudah dari 10 tahun lalu, terutama kalau di komunitas marketing advertising sudah pakai gitu ya. Tapi bukan generatif itu, AI yang fungsional, machine learning dan lain-lain. Cuman yang generatif AI ini yang pertama, dan ini pun yang pertama yang bisa diakses publik secara umum. Jadi 2 hal itu yang membuat GPT ini sangat akselerasinya sangat cepat. Nah, kalau pertanyaannya apa yang dibawa baik, tentunya banyak. Karena AI kan didesain untuk kalau benar ya, kalau benar yang buatnya statement pembuatnya benar, didesain untuk membantu manusia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang yang lebih rutin, lebih praktikal, yang berulang-ulang gitu. Nah, jadi hal yang baik secara prinsip yang dibawa AI adalah efisiensi tentunya, efisiensi terhadap pekerjaan-pekerjaan manusia, termasuk di bisnis media. Nah, fokus di situ saja kalau menurut saya, karena kadang-kadang kita setiap ada teknologi baru, nggak cuma AI sebenarnya, setiap ada teknologi baru, entah itu misalnya blockchain atau Web3 gitu ya, kita terlalu sibuk mencoba mengerti technicality dari teknologi ini, padahal nggak semua orang harus mengerti technicality-nya. Tapi yang pasti kita harus mengerti ini untuk apa, fungsinya apa, dan risikonya apa. Tadi hal yang paling berguna menurut pengalaman saya di tempat saya kerja juga,
efisiensi, itu sudah terbukti. Tapi memang kita harus mengerti dulu ini untuk apa, dan kita harus berani mencoba teknologi AI ini. Jangan takut untuk mencoba gitu. Fokus saja di efisiensi kerja, tapi memang saat ini terutama untuk di media, dan terutama spesifik lagi untuk di konten redaksional, memang banyak resiko terkait etika dan isu-isu copyright. Itu masih banyak diperdebatkan, nggak cuma di sini ya, bahkan di global juga, isu ethical dan masalah copyright. Jadi kalau menurut saya untuk di tahap ini, teman-teman di industri media harus mengeksplorasi, tapi mitigasi resikonya. Contoh kalau di tempat saya di KG Media, kita sudah eksplor beberapa kegunaan AI untuk beberapa fungsi termasuk untuk konten, tapi kita jauh lebih berhati-hati untuk konten dibanding untuk komersil. Jadi lebih banyak penggunaan AI itu fokusnya ke komersil dulu. Nah, untuk konten itu jauh lebih berhati-hati dan jauh lebih dijagain gitu penggunaannya, karena resiko ethical, kebenaran sumber, dan masalah copyright itu masih sangat diragukan. Ya. Pak Apni, kalau kita ngomong manfaat AI di media, khusus untuk media ya, pengembangan media, content development, mungkin tapi itu kan ada hal yang sangat basic juga ya. Mungkin bisa bicara dulu ya, basic dalam artian ada banyak hal juga yang berubah ya. Bahkan sampai kepada misalnya consumer behavior juga akan berubah, content adjustment terhadap audiensnya juga berubah, dan terutama bagaimana menentukan audiens mana dan konten mana, karena dia sangat micro target. Gitu. Bagaimana konsep itu mempengaruhi produksi dari konten sebuah broadcast konten lah, bagaimana itu pengaruh AI terhadap itu. Makasih Helena. Di era di mana ketika kita menghadapi satu keadaan information overloaded pada saat ini, Anda bayangkan berapa konten yang bisa diproduksi oleh katakanlah anggota AMSI, 400 media, berapa ribu artikel yang bisa dihasilkan per hari, berapa visitor kepada media tersebut, dia mencari apa di dalam media tersebut. Nah, model seperti itu tidak mungkin dilakukan dengan model proses dengan search engine seperti sekarang. Karena itu ke depan memang harus sudah disematkan teknologi AI, generative AI, search generative AI dengan berbagai perkembangan. Saya sendiri di tim saya itu sedang mengembangkan 4 model yang kita harapkan dalam 1 tahun bisa kita munculkan. Generative AI, tapi basisnya adalah meng-crawling data AI yang di cluster pada media yang bersangkutan, jadi nggak ngambil yang punya orang. Nah, di AMSI itu sudah menginisiasi agregator. Saya kira itu menarik banget. Jika agregator itu disematkan AI, kebayang bahwa 400 database yang ada pada anggota-anggota AMSI itu, orang akan dimudahkan pembaca dengan yang kita sebut kalau di AI itu, kalau Mas Dian tadi bicara efisiensi, ini ada yang disebut dengan experience targeted, individual experience targeted. Jadi ini experience individu sendiri pada target yang bahasanya Helena itu bukan lagi mikro tapi nano, gitu ya, sangat individual. Saya akan mencari apa sesuai dengan yang saya inginkan, itu satu. Jadi dengan itu dia akan mencari di mesin yang sudah kita sematkan AI di search engine-nya, di generatif, dan dia akan memberikan nggak lama-lama Ren, karena spend time orang membaca itu semakin sedikit. Makanya dalam proses yang kami kembangkan pada saat ini, nantinya orang hanya membaca 5W1H dan background. Itu kurang lebih 30 detik. 30 detik orang udah dapat. Saya tidak mungkin membaca hari ini berita tentang pemilu yang banyak banget, entah apa isinya kita nggak ngerti juga. Dan dengan model generative AI yang kita sematkan pada mesin pencari kita, maka dia akan
dia akan lebih cepat memberikan tepat. Dan itu ada kebutuhan proses crawlingnya itu akan memakan waktu hanya 30 detik. Nah, kawan-kawan, karena itu perkembangan AI itu yang kita harapkan juga nanti diimplementasikan di AMSI, itu juga akan sangat membantu pada proses bagaimana pola konsumsi media orang, terutama yang sangat individual targetnya. Itu kita bicara media online. Radio GPT. Saya mau dengar apa pada hari ini, lagu apa dengan mood apa, itu bisa saya tentukan sendiri. Oke, kita masuk ke TV. Kita masuk ke TV, kita masuk ke OTT Web 3.0. Ketika experience nonton TV itu sudah sangat individual. Dan waktu yang kita butuhkan itu semakin pendek, maka dia akan memberikan tayangan-tayangan. Jadi tayangan di Web 3.0 dia tidak akan lagi memberikan 1 jam misalnya. Saya hanya butuh 10 menit untuk menyaksikan sesuatu. Nah, proses-proses perkembangan ini, menurut saya Elna, itu hanya tinggal 1-2 tahun kok. Nah, ini yang kita sebutkan, cepat mana regulasi dengan perkembangan teknologi. Regulasi nggak akan nunggu. Teknologi mungkin akan lebih cepat. Ketika regulasinya diatur, teknologinya sudah sampai one step ahead daripada regulasi yang sedang dibuat. Belum lagi kita bicara publisher right 4 tahun. AI kita akan bicarakan berapa lama untuk melakukannya dengan segala banyak kepentingan. Tidak semua clear dengan AI pada hari ini. Hari ini nggak semua clear juga. Media-media tradisional masih berpikir panjang tentang AI karena ini menyangkut apa? Menyangkut efisiensi dan beberapa hal yang beyond yang mesti mereka pikirkan. Contoh, kalau bicara efisiensi tenaga kerja, apa iya dampak mitigasi risiko yang kita akan buatkan itu pada tenaga kerja misalnya. Nah, aspek-aspek itu akan menambah panjang daftar inventarisir masalah yang akan dibuat dalam proses legal draftnya timnya Mbak Indri misalnya. Itu saya kira ya. Sampai di situ dulu, nanti kepanjangan saya. Betul. Oke. Nah, berarti tadi itu kita lihat ada 3 hal sebenarnya yang didisrupt oleh, tidak dalam artian negatif ya, disrupt oleh AI. Yang tadi itu adalah delivery distributionnya, yang sekarang diatur oleh publisher right ya, yang masuk di dalam aturan publisher right. Lalu yang kedua itu ada business model, karena itu juga belum disiapkan oleh semua institusi ya, baik itu advertising mungkin yang paling siap ya, karena itu kalau tadi ngomong AI udah dipakai 10 tahun yang lalu. Generative AI berarti tinggal adjusting business model ke generating modelnya gitu. Lalu yang ketiga itu adalah consumer behavior, karena kalau tadi ngomong soal waktu, orang yang tadinya butuh nonton televisi diatur 1 jam, kita harus nonton berita sebelum kita bisa nonton entertain, sekarang ya suka-suka kita kan, kita bisa ngatur itu waktu. Nah, dari 3 itu kalau kita lihat, kita potret dari sisi regulasi, yang paling enggak udah ada roadmap-nya itu kan di delivery distribution line-nya kayak gitu kan. Jadi kalau itu tidak diatur, monopolinya akan makin kencang. Nah, kira-kira persiapan dari sektor bisnis itu sendiri itu gimana? Mas Gemi dulu ya. Ya, sekarang itu kan player untuk, ini kita bicara distribusi misalnya di search engine gitu ya, di mesin pencari. Sekarang kan ada 2 major player tuh, Google dan Microsoft Bing gitu. Dua-duanya approach-nya sama, mereka akan menggunakan generative AI untuk hasil pencarian. Di mungkin ya 1 tahun ke depan udah ada, bahkan di Bing sudah ada. Dan dua-duanya akan melakukan pendekatan yang mirip. Mereka akan setiap hasil pencarian, nggak kayak sekarang, akan menempatkan semacam rangkuman di paling atas dengan anotasi dan link-link ke sumber. Yang Google untuk Indonesia belum ketahuan karena mereka menunggu publisher right dulu. Iya. Itu disimpan atau gimana itu? Tapi di negara lain sudah mulai. Nah, yang sudah jelas kita lihat di Bing misalnya, kalau kita mencari informasi, rangkumannya udah dibuatkan dengan anotasi yang bisa diklik dan link yang bisa diklik sumbernya. Yang waktu itu saya tanyakan juga ke mereka adalah ini bisnis modelnya bagaimana, karena toh sama aja mereka ngambil data kita gitu, ngambil informasi. Masalah copyright kembali menjadi isu di situ.
Kalau dari Microsoft, setahu saya mereka ada bisnis model yang mereka tawarkan di mana link itu ketika di hover oleh, maaf ya agak teknis, di hover sama kursor itu akan keluar pop up dan ada iklannya dan bisa dimonetize. Itu yang mereka tawarkan. Ya. Masalahnya Bing itu cuma less than 2% di Indonesia. Yang belum jelas justru dari Google. Monetisasinya seperti apa? Tapi setahu saya kalau saya ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman di Google, mereka hanya akan menempatkan summary-nya itu paling atas, tapi hasil pencarian yang seperti saat ini akan tetap ada di bawah. Karena mereka pun belum punya bisnis model untuk si hasil pencarian AI ini. Jadi sebenarnya kita saat ini kesimpulannya masih saling menunggu nih dari sisi advertising, solusi monetisasi seperti apa yang ditawarkan platform ketika AI itu sudah menggantikan mekanisme mesin pencari yang sekarang. Karena yaitu tergantung, ya lagi-lagi kita akan harus menunggu mereka menawarkan apa dan kita akan merespon. Tapi yang pasti mereka menggunakan konten yang Mbak dan Ibu Produksi bikin gitu. Misalnya mencari berita pemilu 2023 gitu. Ya mereka dari mana lagi kontennya selain konten kita kan? Betul. Nah, dan itu sudah dirangkum. Nah itu makanya kasusnya seperti New York Times, mereka sudah mulai memblok GPT. Bukan tidak mau. Yang saya tahu ya, kalau saya baca-baca mereka bukan tidak mau, tapi bisnis modelnya belum clear. Belum ada. Karena mereka menggunakan datanya tapi tidak ada bisnis model yang ditawarkan. Nah, itu mungkin yang harus diantisipasi. Untuk end user mestinya lebih senang karena dirangkumkan gitu ya. Tapi untuk kita yang membuat konten, dan konten itu nggak gratis kan Bapak-bapak ya, Bapak Ibu. Jangan sampai publisher right edisi 2 terjadi lagi gitu. Karena kita telat merespon. Nah, mungkin yang harus didiskusikan bareng-bareng adalah bagaimana nanti kita mengantisipasi itu model model distribusinya. Menurut saya sudah clear, mereka akan merangkum dan memberikan anotasi dan link. Yang kami belum tahu di IDA adalah apakah dampak traffic yang di-generate dari mesin pencari saat ini dengan perubahan itu akan makin membaik atau memburuk. Itu yang belum kita bisa. Mereka belum bocorin itu. Belum. Pak Abni gimana? Saya nambahin dikit, cost sekarang, terutama di publisher jika menggunakan generative AI masih terlalu tinggi jika dibandingkan misalnya monetisasi yang akan terjadi. Itu sebab kenapa pelambanan terjadi pada pemakaian mesin generative AI pada saat ini, terutama yang dari open source. Nah, ongkosnya ini gambaran aja, misalnya satu crawling data untuk melakukan summarize jika itu menggunakan mesin itu sudah 0,5 sen US dollar per crawling. Anda bayangkan kelasnya siapa yang paling tinggi di sini? Kelasnya 13 juta visitor misalnya. Dikalikan misalnya semuanya akan menggunakan mesin AI, maka akan terjadi 0,5 kali 13 juta per hari. Ya, hitungan bisnisnya belum masuk ketimbang monetisasi dari iklan-iklan yang akan. Tiap kali kita mengatakan ini, para publisher mengatakan bahwa saya belum ketemu bisnis modelnya. Karena gini, media-media online pada saat ini butuh fresh money per hari. Dia butuh cash cow yang cepat gitu. Beberapa model seperti ini hanya akan memberikan investasi saja dulu, tetapi bagaimana perkembangan bisnis modelnya dia akan lihat iklan, dia akan lihat dan lain-lain dan akan itu ikut akan berkembang kemudian. Tapi berapa lama itu akan masih lama sekali menunggu ketimbang cost yang dikeluarkan. Cost-nya instan. Anda sekarang saya sudah menggunakan teknologi suli suara. Saya sendiri. Yang dari TV pasti paham. Dulu kita di TV melakukan suli suara itu membutuhkan waktu yang lama. Hari ini suli suara itu prosesnya 1 menit 30 detik. Tapi Anda harus membayar 1,5 US dollar per suli suara. Ya. Itu kalau dalam bentuk video.
Tapi suara dalam bentuk sintesa suara harganya murah sedikit, $1 per 1 menit di processingnya dalam 30 detik. Model-model open source itu pada saat ini masih akan banyak sekali digunakan oleh media dan beberapa yang. Nah, saya hanya tekankan satu hal. Tapi itu semua tantangan itu, challenging yang seperti itu nggak boleh membuat kita semua di sini, terutama Catur dan saya, karena saya di AMSI di teknologi, kita nggak boleh berhenti di R&D-nya. Jadi research and development terhadap pengembangan AI yang kita buat sendiri di Indonesia tanpa harus mengharapkan AI yang open source yang datang dari luar yang menggunakan market kita yang sangat besar, itu kita harus lakukan dengan modal-modal dalam negeri sendiri. Helena, saya punya pengalaman 1 tahun lalu ketika saya mencoba untuk menemui beberapa perusahaan Amerika yang misalnya menjual generatif AI-nya ke market dunia, itu angkanya $1 juta. Setiap kali mau kerjasama 1-2 juta, 1 juta, 2 juta. Begitu itu saya kaget sendiri untuk meneruskan kerjasama. Nah, tapi hari ini misalnya harga teknologi akan murah dengan berbagai R&D yang berkembang. Sehingga harga ongkos itu sudah mulai angka ratus, walaupun masih angka US dollar, ratus ribu. Nah, jadi maksud saya perkembangan teknologi secara biaya dia akan semakin murah ketika penggunaan nanti akan secara masif digunakan. Ya, itu sedikit tambahan. Mungkin ini ya, saya mau masuk ke poin tentang tadi yang disebutin sama Mas Gimi ya, tentang copyright dan juga tentang bisnis model. Karena saya kira itu pengaruhnya besar sekali kepada publishers ya. Nah, untuk copyright ini menarik nih. Altman kan terakhir gonjang-ganjing tuh turun naik kan jadi CEO ChatGPT. Begitu dia jadi CEO lagi, ada 5 poin kan yang mereka promosiin. Salah satunya itu adalah bagaimana get away dari isu copyright, bahwa ChatGPT akan membiayai kalau ada sue terhadap isu right. Nah, menurut aku itu bukan protection terhadap interestnya publik ya, terutama untuk protect public interest di situ. Nah, mungkin kita ke Mbak Indri terkait dengan protection copyright dan juga bagaimana public interest news yang tentu saja di belakangnya itu adalah teman-teman publisher itu sendiri bisa dilindungi perpanjangan dari aturan, mungkin potensi aturan yang sekarang di Kepres dan bisa mungkin dibawa lebih jauh ya, mungkin ADS atau online bill yang sekarang lagi dikembangin. Kalau di Inggris itu mereka malah bikin kayak semacam task force untuk AI untuk regulasi pengaturannya itu. Nah, itu gimana Mbak Indri? Kalau susah kok dikasih ke saya terus. Enggak, tapi sebenarnya tadi saya ketika Bapak ngomong regulasi itu nggak pernah bisa catch up dengan teknologi. Itu betul banget. Oleh karena itu dalam konteks emerging teknologi, sebenarnya di antara para regulatory scholars itu sudah sangat firm standingnya bahwa, dan ini juga dipromosikan ya oleh banyak akademisi, alih-alih mencoba mengejar, jadi peran regulator alih-alih mencoba mengejar dan mengatur teknologinya, sebenarnya ada mandat kemaslahatan publik yang harus dipertahankan dengan memfokuskan inisiatif regulasi itu menuju ke arah mengadres dampak dan konsisten pada upaya melindungi yang paling mungkin akan terkena dampak. Menurut saya publisher right itu salah satu test case komitmen pemerintah dan kemauan untuk terus menekuni itu, menurut saya sih langkah baik yang harus kita dorong terus gitu, karena pada titik tertentu ini hubungannya nanti dengan AI. Memang betul satu publisher right sudah di sana, tetapi kita juga mesti ingat bahwa tidak ada regulasi yang fungsinya tuh panacea gitu ya, obat segala obat gitu. Jadi selalu ada limitasi. Case Australia itu bentuk limitasi bahwa ada, kalau istilahnya Mas Komang saya kutip yang di TOR itu, there is more important thing we need to consider beyond the text and legal text. Dan sebagai legal scholar saya hakul yakin apalagi menekuni regulasi dan ekosistem teknologi, karena memang
sarjana hukum biasa ngasih nasihat soal ekosistem teknologi gagal semua itu modelnya, karena memang ekosistemnya ini unik, termasuk kemampuan kita untuk melihat bahwa player punya kemampuan technical arsitektur yang memang berlaku sebagai hukum dan itu lebih kuat, dan itu publisher right itu salah satu ruang kontestasi kita sebenarnya. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kemaslahatan negara ini sebagai regulator untuk melindungi kita dari hantaman mesin. Sebenarnya kan mesin ya Pak, and it's inevitable di dalam kehidupan kita, selain kita juga butuh gitu, tetapi tetap ada yang harus kita pegang secara konsisten. Nah dalam konteks AI menurut saya Mbak, kalau saya mau agak mengalihkan sedikit perhatiannya, saya mau melanjutkan apa yang dikatakan Bapak dan Mas Catur soal R&D. Itu ruang yang satu saya lihat media ini belum masuk, terutama nasional ya. Kalau di global mungkin sebagian sudah masuk dalam upaya untuk mencoba mencari satu level playing field ya untuk ngomong soal teknologi AI ini. Ada yang mulai dari yang sangat radikal sampai yang sangat moderat. Nah di Indonesia saya belum melihat bahwa ekosistem media ini terlibat secara aktif untuk mulai mengkonsolidasikan kepentingannya. Kalau ini saya bukan maksudnya kompor-kompor, tetapi menurut saya concern. Karena yang saya lihat masalah AI itu go beyond copyright dan ini ya Mbak, copyright dan juga soal tadi distribusi dari. Kalau saya melihat satu ancaman terbesar kita misalnya ya, soal kesiapan mengenai sumber daya. Seberapa kita agile gitu. Kita bisa minta government sebenarnya dalam konteks fungsi regulator dan melindungi ekosistem media nasional untuk memulai konsolidasi dan engage berbincang. Kita roadmapnya kayak apa nih menghadapi bersama? Apa yang bisa kita pikirkan sehingga beyond publisher right ini ya, karena butuh tools regulasi yang lain untuk bicara dan melindungi ekosistem media nasional dalam konteks kesiapan infrastruktur. Itu kita bisa apa? Benar nggak Pak? Termasuk misalnya gini, apakah mungkin kita mendorong Indonesia masuk dalam satu diskursus mengenai the voice of the South di dalam konteks AI gitu. Itu juga kosong tuh. Indonesia punya leadership yang saya rasa sangat bagus dan memang dilihat gitu. Dan ini butuh kerjasama bareng, karena sebenarnya yang dihadapi adalah bareng dan cita-citanya sama. Membuat satu ruangan yang lebih adil supaya kita sebagai, kenapa saya begini, saya rasa ide ini masuk akal karena saya paham betul Indonesia bukan the inventor of technology, tapi kita kan pengguna Pak, bener nggak Pak? Dan kalau sebagai pengguna maka harus ada kesadaran bersama dari media player dan juga government. Jadi kalau saya rasa government udah mulai tahu, dan dalam proses membangun kerjasama kan kita udah, contoh ya Pak Wamen ketika di Hiroshima ketemu dengan perwakilan dari beberapa middle power countries untuk melihat juga bahwa oh ini level playing fieldnya itu lebih dari, atau arenanya itu lebih dari sekedar AI ini bahayanya apa, tetapi bagaimana ke depan kita membangun ruang bersama untuk ini. Dan saya rasa ini nggak mungkin berdiri sendiri, secara internal ekosistem harus mendukung termasuk menyiapkan gitu. Kalau saya usulnya gitu Mbak. Jadi keluar dari ini soal copyright, soal apa, ini kan agenda global yang dibawa dalam diskusi internal para big tech ya, karena mereka punya internal politik sendiri gitu ya, antara Sam dan Microsoft dengan OpenAI. Menurut saya lebih baik kita mengalihkan dari ini, bisa jadi distraksi untuk kita bicara soal kesiapan ini karena waktunya cepat banget. Kalau seberapa kencang pemerintah mencoba menginisiasi dan membangun semacam koalisi gitu ya untuk sama-sama duduk dan menegosiasikan, tetapi kalau kita sendiri nggak siap itu tetap aja kita kelibas at the end of the day. Kalau saya melihatnya gitu Mbak. Iya. Mungkin ini pertanyaan kayak apa yang mana duluan sih yang harus inisiatif itu harus dibangun, apa telur atau ayam duluan, itu pertanyaannya kayak gitu. Kesiapannya kayak gimana sih Mbak Indri di pemerintah sendiri? Apakah itu harus diusulin dari media asosiasinya atau dari Dewan Pers gitu ya? Kalau tadi kita ngomong udah sampai bukan cuma Indonesia levelnya, dia harus global South atau bahkan globally.
Itu gimana Bu, Mbak Indri? Ini saya mau jujur tapi jangan marah ya Pak. Jujur, Kalau dari jujur. segi kesiapan sebenarnya pemerintah tuh lebih siap dari media in term of AI. Jadi beberapa langkah termasuk saya mengapresiasi misalnya kalau Mas Nezar tuh bilang salah satu prioritas kerja saya adalah soal AI. Saya rasa karena dia paham betul bahwa saya bukan mau muji-muji dia ya, maksudnya ini kan teman diskusi gitu loh. Meskipun saya kritik misalnya sekarang ini global positioning dalam konteks regulasi AI ini sudah sangat padat gitu, dan kita berada di kalau saya suka menyebutnya dan mengilustrasikannya, kita ini seperti riding the wave gitu. Ya Pak, kita kecil dengan satu selancar tapi wave-nya tuh gede dan saling kejar-kejaran. Dan semua adalah big player di dalam landscape globalnya. Lalu bagaimana kita mencuri ruang untuk tetap bisa menegosiasikan dan melindungi kepentingan ekosistem nasional gitu. Nah, langkah-langkah yang diambil dengan bukan tanpa risiko, sekali lagi ya. Misalnya ketika ada tawaran untuk terlibat dengan yang barusan November summit di UK, di UK, kemudian Hiroshima Proses, saya rasa itu ruang di mana dan itu inisiatif di mana mencoba mencari ruang untuk menemukan strategi sambil kemudian membangun komunikasi dengan berbagai negara yang mungkin punya concern serupa. Nah, kalau saya sih melihat ini ruang Mas Komang ya, karena saya cek di AMSI belum ada satu prioritas isu yang memang fokus untuk, siapa tahu AMSI perlu bikin task force untuk, ya Pak ya, ini saya bukan kompor-kompor loh, ini saya concern aja. Untuk Mas Catur senyum-senyum karena udah kenal saya. Untuk maksud saya daripada kita dilibas orang itu something inevitable, lebih baik kita let's start the discussion gitu kalau saya sih. Nah, saya nambah dikit. Saya punya catatan mengenai bagaimana organisasi dan negara mengatur soal AI dengan referensi-referensi di berbagai negara. Tapi Bu Indri saya kasih tahu sih, kalau bahwa AMSI tidak memulai salah juga. Saya lihat AMSI itu di Kongres ya, Pras, 23 Agustus 2023 itu sudah mengeluarkan pedoman AI AMSI. Itu menurut saya bagus banget. Saya coba perbandingkan dengan beberapa yang disampaikan. Yang terbaru adalah 10 November Paris Charter on AI Journalism. Itu kurang lebih isinya sama dengan AMSI. Saya nggak tahu siapa yang duluan baca itu ya. Apa dia baca punya AMSI? Apa dia? Ya karena isinya kurang lebih sama Mas Komang. Apa dia punya? Jangan-jangan beredar dokumennya AMSI ke Paris gitu. Iya. Jadi lah ini Paris Charter itu kurang lebih isinya kalau kurang lebih ya, ini ya, kontrol manusia, regulasi, akuntabilitas sampai mitigasi risiko. Kurang lebih itu juga yang disampaikan dalam pedoman AI-nya AMSI. Nah memang tadi saya diskusi sama Pras sebelum kesini, Pras itu sekarang pedoman itu masih dasar banget Bang, dia bilang. Oke, masih dasar. Sebenarnya saya dengan Mas Catur kemarin juga diskusi, yuk kita kembangin lagi bentuknya sampai ke roadmap di kita. Roadmap teknologi AI-nya yang apakah dia mau media GPT, generative AI dan lain-lain yang bisa digunakan. Nah, dalam level negara, Mbak Indri udah cerita, ada Jepang, ada Amerika, Mbak yang perintah eksekutif Biden, kemudian yang AI Safety Summit, Singapura kemarin sudah ini. Nah, kita ingin seperti apa Kak? Seperti apa Indonesianya? Nah, ada Bu Nining hari ini di sini. Nah, dalam konteks media yang paling penting menurut saya adalah pengaturan soal pedoman etik, kemudian ekosistem tata kelola nih. Ekosistem tata kelola itu akan melibatkan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi atas mesin-mesin yang digunakan oleh media yang menggunakan AI, generative AI. Itu harus terbuka disampaikan. Itu yang tertuang di Paris Charter misalnya. Nah, itu kemudian mendorong sampai penataan kelembagaan AI-nya. Kalau ada Dewan Teknologi, mestinya Indonesia ada Dewan AI, Mbak Indri. Begitu ya modelnya. Kemudian transparansi outlet medianya, kitanya. Transparansi outlet medianya. Harus mendeklar menggunakan generative AI. Saya waktu menggunakan Suli Suara, saya katakan di tulisan situ, Suli Suara ini digeneratif oleh artificial intelligence. Jadi ada yang membedakan antara
apa yang dibuat oleh AI dan apa yang dilakukan oleh manusia. Itu dari sisi outlet medianya. Nah, 3 hal ini masih panjang diskusinya. Tentu tidak hari ini. Kita akan banyak seri-seri diskusi untuk membahas mengenai bagaimana peran kelembagaan AI di masa yang akan datang dan termasuk regulasinya. Mas Ilena. Ibu Nini mungkin bisa mau menambahkan bagaimana kira-kira kesiapannya? Sebetulnya saya sudah menyampaikan ini pada saat pertemuan AMSI di Bandung ya. Sebelum kita bicara regulasi, barangkali kita semua perlu melihat kembali AI dan pers ini distribusinya justru algoritmanya justru mengakibatkan hoax, lalu malinformasi, misinformasi, macam-macam itu gitu ya, dan atau bahkan bisa menenggelamkan pers kita sebagai pers yang bertugas menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, karena ada kecenderungan instan, ada kecenderungan digital yang karakteristiknya itu cepat, pokoknya comot, salah bener ambil gitu ya, apalagi tidak didukung data, terkadang juga tidak didukung fakta. Nah, karena kecepatan itu ambil comot gitu aja. Maka di luar soal apa yang tadi sudah disampaikan soal penghasilan lah apa, mari kita perlu dilakukan kajian dulu. Seberapa kuat kontribusinya di dalam menunjang karya jurnalistik berkualitas, atau sebaliknya, sehingga nanti AMSI bisa declare, gak usah pakai itu. Nah, misalnya gitu loh. Saya terus terang kemarin pertemuan di Lemhanas, ada salah satu profesor dari Universitas Indonesia menyampaikan, kita ini eranya teknologi, semua hasil kajian Lemhanas termasuk penelitian-penelitian jangan lupa segera diupload. Enak aja saya bilang upload, ini kan termasuk wilayah yang secure ya. Tidak semua hasil bisa ditampilkan di situ seenaknya, karena data-data yang diperoleh kawan-kawan di Taskap itu bisa saja diperoleh karena kedekatan, relasi segala macam yang sebetulnya itu perlu nggak semua bisa dibuka gitu. Sementara kalau sudah kita taruh di situ semua bisa ngambil, dan kita memberi cuma-cuma pada mereka untuk diakses oleh publik. Kita kan belum ngomong nih, baru setelah itu kita baru bicara gimana nanti jangan-jangan kalau sudah terkumpul di sana nanti diambil kita bayar, kan begitu kira-kira. Maka lah iya toh, kita yang ngasih makan makanya saya kasih contoh, seingat saya di Bandung itu. Saya coba cari nama Nini Rahayu, anaknya penjual sayur. Oh iya, salah saya bilang begitu kan, nggak bener. Terus kalau yang bener apa, enak aja, ya udah biar aja salah. Nggak penting nama saya ada di situ kan. Maksud saya begitu loh, kita kasih makanan salah juga dia. Gitu, kenapa? Karena dia tidak ada rasa, tidak ada konteks, tidak ada fakta. Sementara karya jurnalistik itu butuh konteks, butuh fakta, butuh informan ahli, butuh konfirmasi, iya kan? Yang itu bisa jadi karena digital sekarang ini eranya cepat, kemudian tidak dilakukan. Maka kalau itu yang terjadi, AI tidak memberikan kontribusi positif. Maka saya kok mendorong kawan-kawan mungkin melakukan kajian terlebih dahulu ya. Jangan sampai konten-konten yang bersumber dari AI itu nanti kontennya dangkal, tidak menghadirkan konteks, informasi yang akurat tidak terjadi dan lain-lain. Nah, baru kalau kita bicara hukum dan etik ya, dari dimensi hukum ini rasanya saya juga sudah saya sampaikan waktu pertemuan di Bandung. Yang pertama adalah soal keselamatan dasar dan hak atas kekayaan intelektual seseorang ketika memberikan data, informasi, pengetahuan, hasil kajian macam-macam itu. Kita kan sekarang ini lagi demen-demennya nulis di situ, lalu kalau di search orang, kemudian itu data kita dipakai, kita bangga banget gitu ya.
wah data kita ternyata digunakan, itu informasi kita dipakai gitu ya. Algoritmanya main di situ. Sementara di satu hal yang lain adalah kita juga dihadapkan pada belum ada yang berani declare bahwa berita yang dibuat oleh kawan-kawan dari media, yang di launching oleh kawan-kawan itu bersumber dari AI. Nggak ada loh yang mau declare. Ini perlu transparansi. Sembunyi-sembunyi. Saya ini jelek-jelek begini dosen. Sorry guru di mahasiswa S1, S2, S3. Saya itu sampai nemu kalau ngasih tugas, ayo kowe njupuk tekan ndi kok kembar kabeh. Kabeh ra lulus lek sama saya kalau begini. Lawang saya diem-diem juga minta ajar anak saya, iki apa toh ChatGPT, semua saya tanya anak saya yang katanya kenapa mama kayak lihat gini. Ayo benro iki ndelok garapane mahasiswaku kok podo kabeh jawabannya. Diskusi bahkan saya ini sedih loh. Diskusi dengan mahasiswa S2 jawabannya kembar, mati saya. Mati saya. Iya dadi mesin kabeh. Jadi mesin semua, maaf saya kok jadi bahasa Jawa. Kenapa ini kok jadi mesin semua gitu loh. Ini kan orang mendeklarasikan apa yang disampaikan bersumber dari apa. Buat kita itu belum terbiasa. Nggak pengen diketahui itu kalau ngambil dari punya orang lain tuh nggak pengen. Pengen dianggap itu original pemikiran padahal itu ngambil dari punya orang lain. Nah ini juga satu hal yang menurut saya secara etik ya, karena etik moral itu saya kira penting saat ini supaya kita tidak main drama. Jadi ya kenapa ketawa dalam AI maksud saya gitu loh. Dan teman-teman media AMSI ini kan para sutradara yang harus ikut memainkan peran. Lalu yang juga penting adalah tadi yang sebetulnya sudah disebut si Kang Mas ya, potensi penyalahgunaan konten-konten pornografi dan lain-lain yang seperti sekarang ditempelkan di iklan dan lain-lain yang kita nanti nggak bisa bendung. Terus terang pada saat salah satu wording ya yang saya diminta jadi apa itu namanya juri gitu. Sebetulnya secara konten dia bagus begitu. Lalu saya yang keberatan kalau itu dimenangkan. Alasan saya cuma satu, gimana kita mau memenangkan media tersebut gitu. Coba buka aja, klik iklannya itu gambarnya raka-karuan. Maka kalau kita ngerti, bukan ngerti maaf, kalau kita melihat ini sebagai sebuah kerentanan tentang peran pers itu kan bukan hanya pemberitaan ya, tapi kan juga ada iklan. Meskipun di undang-undang iklan yang nggak boleh itu cuma rokok, kekerasan seksual, kayak gitu-gitu ya. Tapi menurut saya iklan-iklan yang berbau pornografi yang sekarang gambar Viagra, itu kan ya ora pantes dimenang nih mas, gitu loh maksud saya. Nah, kayaknya itu yang paling banyak datengin duit, Bu. Itu. Nah, ini yang saya yang paling khawatir. Kalau tidak diantisipasi dengan kajian, jangan-jangan nanti semua media karena merasa sekarang mempekerjakan orang itu kakean riwe. Yang perempuan cuti hamil, cuti melahirkan, cuti menyusui, yang laki-laki upah minimum macam-macam. Akhirnya investasinya bukan pada manusia tapi pada mesin. Kalau itu yang terjadi habis kita. Sementara urusan mesin ini, mohon maaf, teknologi tidak akan pernah habis. Itulah kenapa tadi Bu Indri bilang, hukum itu tidak bisa mengikuti kecepatan dengan teknologi, beyond. Tapi kalau etik bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya pada satu konteks inilah kita harus tetap menempatkan dari sisi etik AI ini hanya tools. Di mana tools dulu zamannya siapa yang seumuran dengan saya pakai link, pakai apa, sekarang mana ada, nggak ada kan? Hah? Itu ada Kak Wens di sana. Zamannya. Lalu kegemaran memplagiasi itu masih tinggi sekali. Jadi ini yang kita beresin juga dulu gitulah. Kita nggak hanya bicara hukum sanksi, kok senengannya badan.
menghukum badan, janganlah gitu. Tapi kita bicara dari ranah etik karena kita tahu bahwa yang bisa mengontrol tetap manusia. Dan batasan-batasan cakupan informasi, sesuatu yang ideal dan lain-lain supaya dia tetap berada di koridor dengan hasil karya jurnalistik berkualitas itu, menurut saya tetap ada pada manusia. Maka mari kita berinvestasi pada manusia, bukan pada mesin. Makasih. Terima kasih. Sebenarnya kita masih ada menarik lagi ya, karena tadi bicara banyak tentang human resources dan bagaimana mereka memahami. Kalau kita lihat dari literasi digital kita masih belum sampai seperti negara di ASEAN lain ya, kita masih 60%, yang lain udah 70%, 80%. Tapi kalau tadi kita lihat next step-nya cukup jelas ya. Jadi ada kayak semacam bikin studi tadi ya, studi terus juga mulai mengkonsiderkan antara risk dan potensi dan juga melihat bagaimana sistem dan proses itu bisa memitigasi risiko-risiko itu. Nah ini kita masih punya sekitar 20 menit untuk Q&A. Nah silahkan, mungkin kita bisa mulai. Kak Bli Komang, silahkan. Terima kasih banyak paparannya, kita terbantu sekali dengan poin-poin yang tadi disampaikan Bu Nini, Mas Gemi, Bu Indri, Pak Apni, membantu kita melihat kira-kira lanskap ke depan di dunia bisnis media digital seperti apa, dan memang banyak PR. Tapi ada satu poin yang tadi rupanya agak terlewat tentang Digital Service Act. DSA. Jadi mungkin ke Mbak Indri, kan salah satu keberatan dari teman-teman content creator, influencer tentang publisher right ini adalah ketika kita seolah-olah mau mengatur semua tentang ekosistem informasi digital di luar publisher. Meskipun tujuannya baik, tapi ketika kita masuk dari kepentingan publisher itu dianggap melangkahi lah atau dianggap terlalu overstretch. Nah, salah satu yang mungkin bisa dilakukan sebagai alternatif adalah melalui adaptasi Digital Service Act di Indonesia. Apakah itu sesuatu yang juga dipertimbangkan teman-teman di Kominfo atau sedang dipikirkan supaya goal akhir, kan ada beberapa poin yang akhirnya kita tidak masukkan di publisher right tentang algoritma, tentang data privacy, apakah itu sesuatu yang mungkin bisa dimasukkan di DSA? Terima kasih. Kita langsung aja dijawab Mbak Rini. Silakan diminum untuk pembicara. Makasih Mas Komang untuk pertanyaannya. Sebenarnya tadi mau nyinggung ini juga, tetapi dengan satu catatan ya. Kalau inisiatif awalnya ada ya teman-teman, tetapi berkaca pada pengalaman proses adopsi. Contoh, saya mau kasih contoh soal PDP aja ya. Jadi PDP ini kan pada sebagian orang merasa ini sangat Eurocentric regime. Jadi di mana karena memang real untuk data protection itu paling kuat kan Europe ya, dan kita paham dan saya rasa semangat spirit untuk mengambil rezim yang sama masuk dan ditransplantasi di Indonesia itu sesuatu yang baik. Persoalannya adalah kemudian ketika konteksnya berbeda, proses adaptasinya itu nggak gampang ternyata, dan itu struggle-nya sekarang ada di aturan implementasinya, di mana ini proses konsultasi publiknya ini udah berlangsung, tetapi kan ini akan jadi PP yang salah satu PP yang paling tebal saya rasa juga, seperti juga PP 71 gitu misalnya. Karena memang ekosistem yang ada itu berbeda antara di EU dan di Indonesia, sehingga ketika rohnya diambil, spirit soal proteksi dan ketatnya pengaturan data protections, karena kalau EU kan rezimnya itu adalah bagian inherent dari human right. Jadi dia kemudian punya, meskipun kalau dari penjelasan ekonomi politik bisa berbeda bahwa EU ini ketinggalan dari dan bukan negara yang mengambil benefit terbesar secara ekonomik dalam konteks perkembangan teknologi, sehingga kemudian dia punya ruang untuk menggunakan pendekatan yang berbeda juga. Itu kalau ekonomi politics of law dari ini ya. Nah kita ambil, lalu kita juga merasakan itu. Nah dengan DSA ini sebenarnya kebutuhannya ada. Persis seperti kata Bli Komang katakan bahwa dulu ketika desain awal Undang-Undang ITE itu kan sederhana banget ya, tahun 2008. Sehingga semua
proses konvergensi dikatakan dalam satu terma yang namanya penyelenggara sistem elektronik. Nah, ketika percepatan teknologinya nggak memungkinkan, maka memang publisher right itu bagian dari sebenarnya merefleksikan dialektika ini, di mana kita tergopoh-gopoh ternyata kita nggak kenal loh yang namanya digital platform dan bisnis modelnya. Dan itu nggak masuk bahkan dalam gagasan yang dulu sangat visioner dibentuk di Undang-Undang ITE dengan cara sudahlah kita sebut aja mereka internet service provider gitu atau electronic service provider. Nggak bisa karena bisnis modelnya beda banget. Nah, itu real memang ada gap ya, ada kebutuhan untuk segera. Persoalannya adalah kita nggak bisa langsung ngambil DSE karena kalau kita ingat proses DSE, dia kan dulu kan di ME dulu, jadi di DPR dulu, di ME, kemudian baru paling advance DSE itu sebagai sebuah proses koreksi dan dari proses perjalanan mereka masuk ke dalam sistem ini. Kemudian dalam DSE kemudian dia bisa pinpoint, oh ini platform ini bisnis modelnya ini, pengaturannya gini. Nah, kita belum. Tetapi langkah awal untuk mempelajari dan mencoba mencari formulasi yang lebih pas itu sudah berjalan, Mas, secara internal gitu. Jadi bareng dengan konteks gimana kita ngejar ketertinggalan soal meregulasi AI, dan persis kata Bu Nini, memang fokusnya adalah soal etik. Kita dalam soal itu kita sama dengan gerakan global ya, bahwa ini nggak bisa pakai law yang mungkin adalah etik. Karena memang ya itu kontestasi yang masih terus berlangsung, dan saya bersepakat dengan Bu Nini tadi, memang core-nya ini etik. Nah, dalam konteks ini saya mau sekalian ngomong yang lupa, saya rasa belum terucap sepanjang kita diskusi sampai ujung, adalah bagaimana sikap kita dengan reader. Karena reader ini penting. Ya, ekosistem pemerintah, ekosistem media ini pemerintah satu hal, tech player sekarang adalah game changer yang lain, tapi menurut saya reader ini game changer kita yang lain juga. Karena kenapa saya raise issue ini? Karena data secara konsisten menyatakan dua hal. Satu, literasi digital kita itu masih jauh dari memungkinkan ekosistem media itu untuk berkembang dengan baik. Gimana kita ngelawan kebiasaan orang yang langsung sharing aja nggak baca? Satu. Dan itu berhubungan juga dengan kebutuhan praktis lain soal clickbait ya Pak. Nah, itu dua hal yang menurut saya bukan urusan pemerintah dan urusan kita juga gitu. Karena kita nggak akan sustain kalau dulu saya sering bergaul dengan teman-teman research market ya. Salah satu mantranya itu kan, kalau marketnya belum saturated, let's educate the market. Nah, kita juga kayaknya mesti gitu nih Pak. Maksudnya kalau kita nggak bisa mengubah market yang adalah reader kita ini, kita seberapapun advance-nya dengan beberapa inisiatif ini, kita kayaknya nanti akan backlash ke kita sendiri gitu. Dan itu kenapa saya concern, karena dua hal Mas. Satu, dari berbagai research, saya rajin juga nih research berbagai report ya, Reuters report, digital literasinya Kominfo itu terus saya pantengin gitu kan. Digital sosial dari Singapura itu juga. Kalau kita bandingkan cross different report, dua hal yang konsisten. Satu, digital literasi tetap terus rendah di kita, baik karena konteks kultural maupun konteks yang lain. Soal konsentrasi akses, internet akses, jangan lupa kita tetap di situ-situ aja, belum secara ini ya. Yang kedua adalah soal trust. Jadi suka atau nggak suka, kita menghadapi tantangan bersama bahwa trust reader terhadap media itu nggak pernah naik lagi gitu maksud saya. Nah, itu bagian lain yang menurut saya bagian dari PR bersama, dan mungkin nanti harus hand in hand dengan government, bisa bantu apa untuk membantu ini gitu. Dan salah satu sumbernya ya hoax itu ya Bu ya. Jadi kalau saya cek cross different report itu memang referensi orang untuk ngambil berita juga nggak dari media tapi dari sosial media. Tapi yang lebih parah adalah soal trust ini yang average-nya itu 39% loh. Jadi kan bukan nilai yang bagus juga ya sebenarnya ya. 39, kalau turun dia 35, 38. Jadi range soal trust ini nggak pernah naik ke 40.
Dan menurut saya itu alarming banget. Dan itu PR bersama antara government dan media, karena pada titik tertentu itu bisa menghancurkan kita nih Pak. Begini, itu saya mungkin ya kan sebagai outsider yang bukan media player. Iya. Ada tambahan pertanyaan lagi nggak Beli Komang? Ya. Pertanyaan lain mungkin ada dari teman-teman? Kak Wens. Ya. Ya, terima kasih. Saya mewakili Cak Ainun yang bilang makin banyak aja peraturannya nanti. Iya, nggak jadi-jadi barangnya, gitu. Pertama, saya kira relevansi dari pertanyaan Beli Komang tadi soal Digital Service Act itu salah satunya terkait dengan publisher rights, gitu. Karena publisher rights kita itu proteksi publisher, proteksi publik, terlalu banyak yang diurus. Ya akhirnya memang nggak kelar-kelar karena terlalu banyak nyenggol orangnya. Nah sehingga dari awal AMSI posisinya adalah publisher rights itu proteksi publisher, Digital Service Act itu proteksi publik, gitu. Sehingga kami mendorong sekalian dua-duanya. Karena kalau kita lihat poin-poin penting di Digital Service Act sebetulnya public interest banget, gitu. Tapi kalau kita lihat poin-poin penting di dalam publisher, bisnis banget sebenarnya. Nah, kalau kita kandangin si publisher dalam poin soal bisnis saja, mudah banget sebenarnya masalah ini. Nggak terlalu ribet. Nah, saya kira karena kita cita-cita awalnya memang sangat, saya ikut dari awal, dari 4 tahun lalu itu, susun draftnya. Karena memang dari awalnya itu berangkat dari ekosistem yang crowded itu. Sehingga cita-cita kita itu membereskan ekosistemnya. Nah memang kemudian repotnya lah bahwa terlalu banyak juga yang diurus kemudian, sehingga kita tersesat sendiri di dalam sana, gitu. Baru kita tahu bahwa ini menyangkut kepentingan Deddy Kobuser juga, menyangkut kepentingan siapa juga, kok banyak banget yang rewel ya, gitu. Sehingga kita berpikir, waktu itu AMSI berpikir, dua-duanya kita usulkan. Satu, publisher rights yang menyangkut tadi itu, proteksi publisher. Dan yang kedua, kalau kita lihat poin-poin di Digital Service Act itu ada rights di sana, gitu. Ada penyehatan ekosistem di sana, ada soal readers tadi yang ditanya oleh Mbak Indri di sana. Semua perlindungan itu adanya di Digital Service Act, gitu. Nah, agak susah kalau semua hal itu kita bicarakan di publisher rights, karena terlalu banyak subjek hukumnya. Nah, saya selalu bilang berkali-kali termasuk di Dewan Pers. Kalau publisher rights itu mengatur relasi antara publisher dan platform, maka subjek hukum dari regulasi ini hanyalah publisher dan platform. Jangan atur yang lain, gitu. Karena begitu kita nyentuh yang lain pasti dia akan rewel. Gitu. Nah, publisher rights itu ya seperti mengatur salah satu tenan dengan mallnya. Nah kalau algoritma dan lain-lain itu adalah aturan di pintu masuk mallnya, maka kita tidak bisa larang orang yang di dalam mall yang sama bikin live musik. Dan karena kita media dan kita buka toko buku lalu kita bilang sama mallnya, taruh dong di depan pintu masuknya, nggak boleh live musik di dalam mall ini. Artinya kita mengatur banyak orang. Nah AMSI sadar betul dari awal bahwa aturan ini akan rame karena terlalu banyak mengatur orang di luar sana. Jadi kita persempit, dan kalau nggak salah waktu itu sudah ada draft usulannya juga terkait Digital Service Act. Karena kita berprinsip bahwa udah pisahin aja antara yang bisnis dengan yang public interest dan proteksi publik di dalam sana. Itu satu. Nah yang kedua soal AI Mbak Nini. Itu. Kalau kita lihat kan ya memang belum ada aturan nanti Mbak Indri yang bekal dari London kemarin, dari Inggris ya, bukan London, dari Inggris kemarin itu mungkin nanti bisa di-share. Tetapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat kan minimal ada petunjuk umumnya sebelum aturan yang rigidnya datang, gitu. Aturan yang rigid itu kan nanti
ya mungkin panjang lagi bikin regulasinya, tapi saya kira seluruh dunia sepakat, negara yang hadir kemarin di sana sepakat untuk membuat panduan atau sepakat di level etik dan moralnya, di level filosofinya. Etik dan moral ini memang penting ya, kita aja yang ngabaikan. Nah, di level itunya, nah kan kalau kita lihat di pembagian aturan ininya, kayak yang regulasi AI, orang kan kategorisasinya yang unacceptable AI. Sama sekali nggak boleh masuk AI. Yang high risk gitu, yang middle apa sampai yang low. Nah mungkin kalau kita di media juga misalnya ada petunjuk yang ada panduan yang kayak begitu akan lebih mudah. Tapi nanti Kak Ainun bilang makin banyak aja peraturan. Nah, tapi ada petunjuk dasar yang kira-kira mana yang high risk, mana yang middle, mana yang low risk, sehingga teman-teman di media juga punya pegangan. Karena kalau bukan publisher yang bikin, orang lain yang bikin, sama saja hasilnya membanjir di ekosistemnya. Nah, kita sekarang nggak tahu konten ini dibikin oleh AI atau minimal ada panduan dasar. Ada panduan dasar yang kira-kira dia boleh masuk di mana, termasuk yang tadi Mbak Nini bilang bahwa harus jujur, konten ini dibikin AI. Bahkan di beberapa negara kan dia agak sampai detail tuh. Konten ini dibikin oleh AI, lalu dia tutup kontennya, lanjut apa enggak bacanya. Biarkan pembaca memutus. Tapi kalau diserahkan ke masing-masing perusahaan media, itu memang ketentuan-ketentuan seperti ini, kita sudah rasakan sekian tahun kalau ketentuan seperti ini memang diserahin ke media, terlalu banyak jumlah medianya juga sih. Nah, sehingga mungkin bagus kalau kita punya panduan yang sedikit agak lebih baku gitu, yang bisa diterima oleh industrinya. Paling tidak tadi yang unacceptable dan yang tengah sama yang low risk itu, atau dan ada petunjuk kalau konten AI harus begini gitu. Memang masing-masing media sih bikin panduan, kayak saya kira di KKG juga ada Om Gemi. Nah itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wens. Nah kita udah mau hampir jam 4, mungkin dari setiap pembicara mulai dari Ibu Ninik untuk bisa merespon, tapi bisa juga mungkin sekalian menutup dengan next step. Kira-kira apa usulan yang bisa kita lakukan dalam komunitas media ini? Saya nggak ngerespon Kak Wen, wong usulannya bagus kok. Cuman ya memang ini PR bersama ya. Mungkin dimulai dari teman-teman AMSI ikut mendiskusikan ya. Nggak usah berpikir selalu bentuknya dalam peraturan atau pedoman, peraturan Dewan Pers begitu ya. Tapi apa yang bisa dijadikan guideline bagi teman-teman ya untuk lebih memudahkan dalam penggunaan artificial intelligence atau AI ini, karena saya dimanapun selalu mengatakan yang namanya teknologi jangan ditolak, ayo kita terima dengan sukacita, kita bersamai, tinggal bagaimana kita meletakkan ini sebagai kebutuhan yang proporsional dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks fungsi pers ya. Nah misalnya yang tadi diusulkan Kak Wens kan membuat rambu-rambu ya, termasuk tadi itu deklarasi bahwa ini sumbernya dari AI, silakan meneruskan membaca atau tidak. Saya kira ini salah satu bentuk transparansi ya gitu, dari dan kejujuran terkait dengan sumber, karena selama ini informan ahli atau narasumber untuk keberimbangan berita itu kan memang menjadi salah satu tolak ukur ya. Dan yang disampaikan oleh Mbak Indri itu selama ini memang juga jadi satu kebutuhan. Kak Wens mohon maaf kalau akhirnya Perpres Publisher Right kita mengakomodasi dua kebutuhan yang dulu diusulkan secara terpisah ya. Proteksi untuk masyarakat dan proteksi untuk perusahaan pers gitu. Makanya betapa sulitnya kita menegosiasikan dengan
platform misalnya soal karya jurnalistik berkualitas. Itu kan perdebatannya nggak selesai-selesai karena kita mencoba mengakomodasi kedua kebutuhan itu dalam satu aturan. Jangan-jangan ini akibat omnibus law loh Kak Wens. Kita nggak boleh banyak-banyak aturan. Maaf ya Bu Indri. Jangan-jangan. Tapi saya seperti di awal saya sampaikan, ayo kita sambut dengan sebaik-baiknya. Saya terus berkomunikasi, tanya lagi di mana sih bapaknya, ke Papua, habis ke Papua ke sini, habis dari sini lah, mudah-mudahan gitu ya. Jadi saya pikir dari Papua langsung ke Jakarta, ternyata kagak, mampir lagi. Masih mampir lagi, jadi ya kita sama-sama doa mudah-mudahan tadi pulpennya tidak pindah tempat gitu aja. Nggak jatuh, tapi jangan pindah tempat gitu saja. Karena dari Papua masih ke Pontianak, itu bisa jadi pantun nggak? Dari Papua ke Pontianak, lalu lanjutkan. Gitu aja barangkali. Ayo kita sambut dengan senang kehadiran teknologi, dan saya kira kita manusia yang punya daya kreasi, daya pikir, daya merespon ya banyak hal terkait kehadiran teknologi ini ya. Jadi kita yang mengendalikan, bukan mesin yang mengendalikan kita. Makasih. Ya, silakan. Terima kasih, setuju sekali Bu, kita yang harus mengendalikan bukan mesin. Kalau saya mungkin perspektifnya lebih berat ke perspektif bisnis ya Bapak Ibu. Ada dua hal kalau dari saya. Satu hal sebenarnya, dua-duanya sama. Satu yang terkait publisher rights, sebenarnya ada satu lagi yang tadi nggak sempat kita bahas, adalah ditandatangan ataupun tidak ditandatangan, kita belum tahu respon dari platform seperti apa, dan itu untuk bisnis penting. Respon mereka tuh penting sekali untuk dimitigasi. Makanya skenario A, B, C, D itu harus punya mitigasi. Yang kedua mengenai AI dan juga yang resiko-resiko mitigasi publisher right tadi, dan terkait regulasi yang tadi kita bicarakan panjang lebar. Kalau kalau orang bisnis lebih praktis ya. Kalau orang bisnis lebih praktis. Jadi kalau kita ngelihat yang depan mata dulu. Jadi butuh kemandirian dari kita semua juga untuk membuat mitigasi sendiri-sendiri gitu. Jangan sampai menunggu dulu regulasinya gitu atau menunggu konsolidasi dan lain-lain. Tapi mari sebagai perusahaan pers juga secara mandiri memitigasi baik itu AI, mengadopsi, memitigasi resiko maupun menjaga etika tadi seperti yang dipesankan teman-teman, itu wajib, itu dilakukan mandiri juga, itu lebih proaktif untuk melakukan mandiri. Dan kalau lebih baik mungkin didiskusikan sesama perusahaan pers di asosiasi, apakah cara saya itu paling bagus atau apakah ada cara lain yang lebih baik, atau itu diskusi itu harus tetap ada. Jadi secara paralel upaya-upaya konsolidasi dan pendorongan regulasi juga. Kalau dari sisi bisnis ya tiap bulan kita harus bayar karyawan, tiap bulan kita harus bayar listrik dan lain-lain. Nah, mungkin itu juga harus dilakukan itu, jangan sampai pasif juga kita menunggu aturan atau panduan atau apapun itu. Jadi itu mungkin kalau dari saya, jadi lakukan secara mandiri atau diskusikan bareng-bareng, semangatnya bareng-bareng, jangan semangatnya bersaing. Karena ini masalah bareng-bareng gitu, sama kayak publisher right, AI juga masalah bareng-bareng. Jadi mungkin bisa sharing ilmu juga, misalnya KG gitu ya, di kami sudah melakukan mitigasi eksplorasi lebih dulu ya, kami sih dengan senang hati juga berbagi gitu apa yang kami lakukan. Karena saya percaya masalah tantangan AI itu gak cuma masalah orang Indonesia aja, tapi ini adalah tantangan global gitu. Jadi kalau kita nggak kompak gitu, gimana kalau di asosiasi aja nggak kompak, gimana kita mau bawa ke dunia atau ke regional gitu. Itu yang selalu jadi tantangan sih. Ya, silakan Mbak Indri. Kayaknya yang saya mau omong udah diomongin Mas, jadi saya nambah dikit aja yang konkret. Satu khususnya terkait AI ya, saya mengoreksi kalau tadi saya bilang AMSI mungkin belum, ternyata sudah. Nah itu menurut saya perlu disiarkan, maksudnya termasuk
kalau tadi usulannya Kak Wens kan ada panduan, nah mungkin bisa berangkat dari AMSI diangkat ke Dewan Pers ya Bu, sebagai inisiatif awal untuk supaya di Dewan Pers juga ada. Nah di tingkat pemerintah sendiri kan ini lagi dalam proses konsolidasi masukan publik, engaging dengan stakeholder terkait dengan AI ini, pengaturannya seperti apa, dengan sebuah kesadaran bahwa ini nggak mau peraturan tapi berangkatnya mesti dari etik. Maka gagasannya adalah mencoba membuat sebuah panduan yang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan AI, dengan fondasinya adalah di dua, misalnya maksudnya bicara soal etika dalam konteks pemanfaatan maupun tanggung jawab gitu. Kalau memanfaatkan tanggung jawabnya apa? Contoh misalnya deklarasi, itu yang paling mudah ya. Tapi di luar itu bicara soal risiko, nah itu yang kata Kak Wens, ini memang pendekatan yang juga akan diambil bahwa roadmap-nya itu mestinya memang basisnya berisiko gitu. Dan ini sekali lagi ini mudah-mudahan bukan menambah aturan, tetapi ini memang dibutuhkan panduan etik ini sebagai sebuah komitmen juga. Jadi saya malah mengundang AMSI untuk dan juga Dewan Pers sebagai satu aktor penting di dalam ekosistem media untuk juga mulai actively engage gitu dengan Kominfo, minta audiensi, minta apa gitu ya, untuk masuk di dalam proses pembahasan awal mengenai atau mungkin pembahasan tengah dan menuju akhir mengenai lahirnya satu panduan yang jauh dari sempurna mengenai AI. Seperti kata Kak Wens, kita mulai dari yang sederhana tapi akan diperbaiki terus gitu, daripada nggak ada. Gitu. Kami gitu sih. Iya. Ini berarti publisher rights jadi dua. Iya, enggak maksudnya dalam konteks yang lain tapi jadinya kayak jilid dua aja Bu. Iya. Prosesnya. Prosesnya kayak Iya. lebih ramai kan. Saya nitip aja ke Mbak Indri, jika nanti memang ada regulasi, maka regulasi itu harus mengatur dua hal. Pertama memang jangan jadikan, juga ini terutama buat kawan-kawan, jangan jadikan faktor regulasi dan nanti menjadi faktor penghambat kita untuk menggunakan kemudian melakukan R&D terhadap tools AI dalam media dan dalam bentuk apapun demi misalnya untuk kepentingan hal yang meningkatkan efisiensi dan kemanusiaan. Yang kedua memang regulasi ini juga sisi lainnya memang harus memberikan uraian penting dalam mitigasi risiko. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk para pembicara kita yang luar biasa hari ini. Saya kira ini gambaran yang sangat sangat visualnya udah clear banget untuk bagaimana nanti raker ya. Kira-kira keluarannya seperti apa, kayaknya udah mulai bisa ketebak nih ya. Terima kasih Ibu Ninik, Mas Gemi, Bu Indri sama Pak Apni ya untuk waktu dan pikirannya. Dan saya kembalikan ke Mas Rudi untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Silahkan Ibu. Foto bareng dong. Oh, iya. Cek 1, 2, 3. Iya, kayaknya perlu foto bareng ini. Iya, perlu foto bareng dulu. Selfie. Tapi sambil foto ya. Tadi kalau ngedengerin closing statement dari keempat pembicara ini menarik sekali. Intinya memang kita nggak bisa menghindar dari kemajuan teknologi ya. Sekarang sudah ada AI gitu. Kalau Bu Nini tadi bilang kalau pantunnya dari Pontianak ke Papua. Oh iya. Dari Papua ke Pontianak. Saya nyambung ya Bu Nini ya. Dari Papua ke Pontianak. AI for media bisa bikin cuan banyak. Oke. Ya karena itu memang dari keempat pembicara ini yang bisa kita ambil adalah satu, bahwa kemajuan teknologi itu seperti di awal tadi disampaikan ya, ini tidak hanya menjadi tantangan tapi sebetulnya juga bisa memunculkan peluang-peluang. Ini kita foto bareng bersama-sama kali ya sebentar ya Bu Nini, boleh nggak? Kita foto semua pengurus
foto bersama dengan para pembicara dulu sebentar. Dan nanti Astrid, kita jadi ada MOU nanti? Oke. Kita foto bersama pengurus. Dan nanti setelah foto bersama, jangan langsung keluar dulu ya, kita akan ada MOU dengan 360. Ya. Kepada pengurus nasional, ketua-ketua wilayah, semua kami mohon untuk maju ke depan. Kita akan foto bersama dengan Bu Nini, dengan ini boleh naik ke atas kali ya? Boleh naik ke atas kayaknya biar ini. Sebagian naik di atas. Tunggu sebentar ya. Kita cari posisi yang paling mantap. Berhitung. Udah siap? Hati-hati ya tangannya ya. Tangannya nggak boleh begini, gini. Hati-hati, biasanya kan begini nih. Harus hati-hati. Sebentar. Di atas. Mas Catur, di atas saja. Coba. Oke, siap ya? Oke, yuk 3, 2, 1. Didukung oleh